banyak pasangan suami istri di dunia ini yang gak bisa atau sulit mempunyai keturunan. Bahkan sampai nunggu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru bisa punya keturunan. Dan sedangkan kamu yang gampang banget gerek nancep, metu, jebrot langsung jadi anak gitu ya. Terus harus digugurin gitu kan. Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Ingat jaga kesehatan karena musimnya sedang musim hujan ya. Banyak virus flu, pasti rata-rata banyak terserang flu gitu kan. Coba minum vitamin gitu ya. Minum yang anget-anget, jangan minum es gitu ya. Pokoknya intinya jaga kesehatan. Hari ini aku akan bacain curhat lagi. Seperti biasa, curhat ini diperuntukkan bukan untuk gimana-gimana, bukan untuk yang aneh-aneh, tapi bisa jadi membuat motivasi kalian jadi lebih semangat, jadi lebih oke, di luar sana ada yang masalah hidupnya lebih berat daripada aku harus semangat. Dengerin cerita orang lain atau dengerin masalah orang lain adalah cara paling singkat, cara paling cepat untuk biar kita lebih semangat. Ngerti gak? Kayak, ada yang lebih berat daripada aku dan dia masih survive sampai sekarang. Berarti aku harus survive juga, aku harus semangat juga, kayak gitu. Siapa tahu juga ada di antara kalian yang punya cerita yang sama kayak gini terselesaikan atau punya pandangan lain gitu ya, dari sisi lain yang bisa membuat kalian jadi berpikir, oke, ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini gitu. Dan buat kalian yang mau curhat bisa langsung cek description box di sana infonya. Harus curhat kemana, lewat apa aja ada di situ. Jadi cek sekarang buat yang mau curhat. Oke, kita langsung mulai aja. Ini aku dapat di email, dia curhatnya ke email. Dan seperti biasa aku nggak akan membocorkan dia rumahnya di mana, daerah mana, namanya siapa, umurnya berapa, mukanya kayak gimana, enggak ya, tenang. Rahasiamu aman di sini. Dia ngirimnya malam guys. Malam Mbak Adila Wulandari. Sebelumnya saya minta maaf karena udah ganggu di sini. Aku mau curhat nih, tapi ngungkapinnya juga bingung. Aku udah pengen curhat dari setelah aku nonton video di YouTube. Tapi aku minta privasiin identitas. Tenang, semua orang yang curhat sama aku nggak akan dibocorin identitasnya, ya kan? Karena itu menurutku etika psikologi yang harus dijaga. Jadi gini, aku perempuan, usianya baru 21 tahun, tinggal di suatu kota. Dan aku dulu punya mantan, anggap aja si A. Jadi aku pacaran 1 tahun, setelah itu putus. Gak kontekan lagi dan singkat cerita setelah 3 tahun setelah putus, si A nikah. Setelah perjalanan 2 tahun pernikahannya, aku sama dia kontakan lagi. Awalnya cuma mau say hello, tapi akhirnya aku malah terjebak sama situasi yang bisa dibilang parah banget. Singkat cerita setelah kontekan, hubungan aku sama dia baik-baik aja karena hanya sekedar adik kakak. Ya Allah, ini loh hubungan adik kakak yang gak ada di kakak, ngerti gak? 7 bulan berjalan. Dan selama 7 bulan ini kenapa si A mau ngejalanin hubungan sama aku? Karena rumah tangganya lagi gak baik. Tapi entah kenapa, karena aku ngerasa kita sama-sama dewasa, aku sama dia jadi terjebak dalam situasi yang salah. 2 bulan terakhir ini hubungan aku sama si A mulai gak sehat. Sampai yang aku check in di apart, happy sama dia di sana, sampai akhirnya kita berdua gak sadar kalau hubungan kita udah jauh banget dan salah banget. Sampai akhirnya aku ngejalanin hubungan seks sama dia, dalam kurung suami orang, dan gak kekontrol. Sebenarnya nyesel setelahnya, cuman udah terjadi dan aku sekarang cuma bisa pasrah. Sampai akhirnya sekarang posisi aku dan dia kalut banget karena 4 bulan yang lalu aku udah telat datang bulan selama 1 bulan. Aku stres, aku kepikiran karena aku tahu nantinya gak akan doi mau tanggung jawab dan akhirnya aku jujur sama dia dan bener kejadian dia lebih nyuruh aku untuk gugurin dan jangan sampai ada yang tahu. Aku bingung harus gimana. Mungkin kamu akan bodoh-bodohin aku, bego-begoin setelah baca cerita ini dan sekarang mau gak mau aku harus gugurin. Nyesel iya, tapi ini kejadian awalnya atas dasar sama-sama mau. Mungkin di sini aku hanya mau sekedar curhat aja Mbak dan semoga nggak ada lagi perempuan-perempuan bodoh kayak aku. Terima kasih sebelumnya. Bodoh iya, goblok iya, tolol iya. Maksudnya bukan aku yang ngomong, kamu udah ngomong di sini gitu ya. Pertama, pesan buat para laki-laki, ketika rumah tangga kalian itu lagi kalut, ketika hubungan kalian, kita nggak usah ngomong terlalu berat rumah tangga lah. Ketika hubungan kalian itu lagi kalut, tidak dianjurkan untuk kalian itu curhat ke lawan jenis, curhat ke sesama jenis atau sahabat kalian aja kadang harus dipertanyakan, ngerti nggak? Buat laki-laki maupun perempuan, nggak harus laki-laki, perempuan pun sama. Ada masalah di rumah tangga kalian lagi nggak baik,
ngobrol, diobrolin, benang kusutnya diudari satu-satu, ya kan? Bukan terus kalau kamu lagi ada masalah atau suamimu kok uang bulanannya telat atau uang bulanannya berkurang, terus kamu langsung cerita ke lawan jenis, atau kamu cerita ke sahabatmu, atau kamu cerita ke orang lain, atau langsung ke orang tua atau ke siapapun. Jangan, diobrolin, ngobrol berdua sama suamimu. Duwe cangkem gopo. Ojo cangkem ngisor tok sing luwer, ya kan? Ya ngomong, mulutmu yang atas ini tuh harus dipakai untuk ngomong, gak cuman nyangkem doang, gak cuman makan doang, gak cuman ngemut doang, ngerti gak? Ya ngobrol, bukan suatu jalan keluar ketika kamu ada masalah itu curhat ke orang lain. Kamu gak suka sama pasanganmu kentutnya mambu, ngomong, yang kowe nek ngentut ning jobo aja ning ngarepanku, mambune badek ya, membuat hidupku kalut. Ngomong gitu loh, ngomong jadi jelas, jadi oh oke, ya udah besok aku kalau kentut di luar, ngerti gak? Bukan terus curhat sama lawan jenis yang kamu tau gak sih suamiku kentutnya bau, ya udah sini sama aku aja yang kentutnya nggak bau. Laki-laki atau pasangan lawan jenis kalian tuh akan memanfaatkan situasi itu, dan mungkin akan ada kekhilafan di situ dengan atas dasar mau sama mau. Kalau udah kayak gini ya kan, si anak yang mbok gugurin itu nggak punya salah itu, mungkin dia dilahirkan ke dunia tuh untuk menjadi teguran kalian berdua gitu kan, dan emang dia masa depannya emang nggak bisa dilahirin, mungkin aja takdirnya seperti itu, tapi kan sia-sianya kasihan gitu loh, ngerti nggak sih? Banyak pasangan suami istri di dunia ini yang nggak bisa atau sulit mempunyai keturunan, bahkan sampai nunggu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru bisa punya keturunan, dan sedangkan kamu yang gampang banget gerek nancep metu jebrot langsung jadi anak gitu ya, terus harus digugurin gitu kan. Aku nggak tahu ya masalah masnya sama istrinya itu apa, entah masalah ekonomi, entah karena mungkin memekmu terlalu becek sayang, atau mungkin kontolmu terlalu cilik mas, kayak gitu-gitu, atau kamu nggak tahan lama dan sebagainya, atau mungkin susu anakmu terlalu mahal, susu anakmu terlalu mahal, dan uang jajanku terlalu dikit dan sebagainya. Aku nggak tahu, masalah rumah tangga itu kan macam-macam gitu ya. Dengan alasan apapun kalian tuh harus ngobrol berdua sama pasangan. Yang menjalani hubungan suami istri itu kamu dan pasanganmu, bukan kamu dengan orang lain, ngerti nggak sih? Ya aku paling sebel banget punya masalah, misal aku sama Marcel punya masalah terus dia curhat ke orang lain gitu ya, menceritakan Adele itu jengkel banget aku ya, pengen rasanya daset tak keplai gitu ya, bagian belakangnya pengen tak keplai gitu kan rasanya ya, biar otaknya tuh agak bergetar gitu ya, biar bisa mikir gitu ya. Jadi buat kalian ya yang udah punya pasangan, entah itu suami istri ataupun enggak, ngobrolnya itu sama pasangan kalian ya, bukan sama orang lain. Minta pendapat itu boleh, tapi coba pahami diri kalian tuh itu gampang disetir nggak, gampang terhanyut oleh suasana nggak. Kalau kalian udah tahu kamu tuh gampang kegiur, nggak punya pendirian, nggak kokoh, ya jangan curhat sama orang lain. Udah ngobrol aja sama pasangan kamu, terus diselesain di kasur ya. Tak kasih tipsnya, selesain di kasur, selimutan berdua, kalau bisa telanjang, udah ngobrol, selesai masalah gitu loh. Jangan terus curhat sama orang lain. Dan buat wanita-wanita penggoda di luar sana, ya mungkin emang takdir kalian lahir di dunia itu sebagai penggoda gitu ya, sebagai syaitan rojim gitu kan. Cuman percayalah, kalian itu akan kejeduk pada waktunya, mungkin dengan kayak gini atau mungkin dengan kayak yang lain. Dan bagus buat mbaknya kemudian sadar dan cerita kayak gini, dan gak mau ada cewek-cewek lain yang bodoh juga. Dan gak melulu mbaknya juga yang salah karena mau sama mau, juga laki-lakinya juga mungkin salah, atau mungkin istrinya juga mungkin kelakuannya gak bener gitu ya. Macam-macam faktornya, untuk nyalahin satu orang aja gak bisa karena ini mau sama mau gitu loh, ngerti gak sih? Jadi jangan sampai hubungan kalian rusak itu karena emosi sesaat, karena nafsu sesaat yang aku pengen cari kesenangan di luar. Enggak kayak gitu. Kalau belum siap nikah, jangan nikah ya, ngerti nggak? Karena nikah itu bukan cuman butuh duit, bukan cuman butuh aku bisa bayar gedung, bisa bayar catering, bisa bayar mua dan sebagainya. Enggak ya, psikismu itu juga dipertanyakan ketika kamu mau menikah. Kamu sudah kuat enggak? Kamu bisa nggak didik anak nanti kalau misalnya kamu dihadapkan dengan sesuatu yang luar biasa? Misal kamu dihadapkan dengan misal anakmu sakit, atau dengan suamimu tiba-tiba sakit, kolab, nggak punya duit dan sebagainya, kuat nggak kamu? Kayak gitu loh, pernikahan tuh serumit itu guys. Jadi intinya kalau kalian punya masalah, selesaikan sama orang yang ya ada masalah. Kalau kamu suami istri punya masalah, ya udah suami istri aja, nggak usah libatin mediator dan sebagainya. Ra usah ya, kowe ra cah cilik, nanti aku wis dolor kentu wae iso ngene tok ra iso, goblok ya kan. Ya jadi buat mbaknya, makasih buat ngingetin cewek-cewek di luar sana nih ya, cewek-cewek di luar sana dan para lelaki di luar sana. Kalau masalah kayak gini tuh yang akan kena hujatan, akan kena gimana-gimana itu cewek. Pasti dia pelacur, pasti dia penggoda dan sebagainya, padahal cowoknya tuh juga, ngerti gak sih ya. Dan cowok tuh kayak kalau ada di masalah dan di posisi seperti ini kayak ya udah aja gitu, terus nanti lama-lama hilang, tai. Jadi buat cewek-cewek jangan mudah terbodohi oleh laki-laki. Ingat kalau kalian amit-amitnya MBA atau amit-amitnya meteng gara-gara lananganmu, nggak semua laki-laki akan bertanggung jawab. Aku nggak akan ninggalin kamu sayang, itu bohong. Aku nggak akan ninggalin kamu sayang, nanti kalau kamu hamil iya aku akan tanggung jawab, tai, dobol ya kan. Ada aja alasannya, mungkin karena keluarga aku nggak bisa, kamu harus ngertiin aku dong, udahlah kamu
Banyak banget alasannya. Jadi jangan goblok jadi cewek ya, jangan mau dimanfaatin doang, jangan mau dienak-enakin doang, enak-enak habis itu sepah dibuang ya. Jangan langsung percaya dengan omongan manis para lelaki yang aku nggak akan ninggalin kamu, aku nggak akan gini. Jangan percaya sama omongannya, suruh dia buktiin, lihat kelakuannya, lihat perlakuannya, lihat dia dailynya kayak gimana, lihat kepribadiannya dia kayak gimana. Kalau dihadapkan dengan suatu masalah, dia penyelesaiannya kayak gimana. Kamu tuh harus lihat kayak gitu, wahai para wanita, ngerti nggak? Kenapa ya pada goblok-goblok gitu, makan apa sih kalian, tai? Semoga cerita ini menginspirasi kalian para wanita ya. Dan buat para laki-laki, aku pengennya tuh banyak cewek-cewek yang curhat tentang kedoknya laki-laki gitu ya, biar laki-laki itu merasa terlucuti, biar cara-caranya atau intrik-intriknya tuh biar kebuka semua. Jadi cewek-cewek yang masih daun muda tuh kan kadang tidak melek tentang hal-hal seperti ini, bisa dibodohi. Semoga dia juga nonton video kayak gini gitu ya, biar lebih teredukasi gitu kan. Jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Yang kayak gini nih harus di-share ya, ke grup apapun itu di-share aja gitu ya. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box. See you in the next video. Bye. It's just right, I can't explain.